Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Vera Siti Hasana, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bogor. Saya di bawah arahan pengajar praktik Bapak Anto Sugiri dan fasilitator Bapak Sevi Indra Gumilar. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang. Sekolah merupakan tempat berbagai aktivitas pendidikan terjadi. Di sekolah, peserta didik tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, akan tetapi budi pekerti pun melekat di dalamnya. Sekolah harus dapat menjadi tempat yang menarik bagi peserta didik, agar mereka bersemangat dan tidak malas untuk datang menuntut ilmu setiap harinya. Lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan dapat menjadi penunjang terciptanya suasana belajar yang kondusif. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan, perlu diawali dengan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Dengan diterapkannya budaya positif di sekolah, diharapkan terwujudnya murid yang cerdas dan beradab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata. 1. Mendiseminasikan materi pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif kepada rekan seprofesi. 2. Menerapkan budaya positif yang telah dibuat dan disepakati bersama di sekolah. 3. Melengkapi tugas aksi nyata pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif yang ada pada LMS. Tolak ukur. Indikator kegiatan berjalan dengan baik jika 1. Tersampaikannya materi pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif kepada rekan seprofesi dalam kegiatan berbagi di komunitas belajar baik secara daring maupun luring, dibuktikan melalui foto atau video kegiatan. 2. Rangkaian kegiatan budaya positif yang telah disepakati bersama dilaksanakan dengan baik di setiap harinya, dibuktikan melalui foto atau video kegiatan. Yang ketiga, terselesaikannya tugas aksi nyata pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif yang ada pada LMS. Tindakan yang akan dilakukan. Pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah sekaligus meminta izin untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. 2. Melaksanakan diseminasi materi pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif kepada rekan seprofesi. 3. Mengadakan rapat dengan Dewan Guru untuk membahas dan merumuskan budaya positif di sekolah yang akan diterapkan dan dijalankan di setiap harinya. 4. Melaksanakan budaya positif di sekolah sesuai dengan kesepakatan guru dan murid. 5. Membuat laporan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. 6. Mengunggah tugas ke LMS guru penggerak. Dukungan yang dibutuhkan. Untuk menjalankan tugas aksi nyata ini, penulis berharap dukungan penuh dengan kerjasama yang baik dari kepala sekolah dan teman sejawat. Rancangan aksi nyata budaya positif yang telah penulis buat semata ditujukan untuk kemajuan sekolah ke arah yang lebih baik. Untuk itu, penulis berharap agar semua warga sekolah ikut berpartisipasi secara aktif di sekolah maupun di kelas yang menjadi tanggung jawab masing-masing demi terciptanya budaya positif
yang diharapkan. Berikut saya sajikan hasil diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Udah kelihatan belum? Udah, budaya positif. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat sehat. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu Dewan Guru sekalian, pada kesempatan malam hari ini izinkan saya untuk mendiseminasikan hasil dari pendidikan guru penggerak yang saya laksanakan, khususnya di modul 1.4 tentang budaya positif. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang malam hari ini meluangkan waktunya untuk hadir dalam ruang virtual. Semoga amal kebaikannya semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Perkenalkan dulu, saya hari ini malam hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri sekaligus tim dari pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama pengajar praktik saya yaitu Bapak Anto Sugiri, kemudian yang kedua fasilitator saya Bapak Sevi Indra Gumilar. Tujuan kegiatan pada malam hari ini adalah menyampaikan atau mendiseminasikan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh CGP pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Konsep inti dari budaya positif adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tujuannya adalah membiasakan murid-murid dengan hal-hal yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi pada era sekarang ini kita sebagai guru dituntut untuk bisa membudayakan kegiatan-kegiatan positif ya menjadi budaya positif di sekolah. Misalnya, di sini saya sudah contohkan beberapa kegiatan atau contoh budaya positif yang saya terapkan di sekolah. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan tertib dan hikmat. Untuk kegiatan ini, saya yakin ini bukan kegiatan yang asing. Semuanya pasti melakukan, baik sebelum atau setelah selesai belajar. Pasti semuanya melakukan kegiatan berdoa. Tapi yang saya tekankan di sini adalah berdoanya dengan tertib dan hikmat. Karena biasanya pengalaman yang saya temukan di kelas saya sendiri pun masih berdoanya tidak hikmat. Jadi misalnya masih banyak yang teriak-teriak atau bercanda atau sibuk merapikan buku atau alat tulisnya gitu. Jadi budaya yang saya ingin tonjolkan adalah pada saat berdoa, baik sebelum dan sesudah belajar itu udah tertib semuanya, tidak ada kegiatan apapun. Jadi berdoanya hikmat begitu.
Kemudian budaya positif yang kedua yang saya contohkan yaitu membawa botol minum sendiri untuk mengurangi sampah sekolah. Jadi untuk budaya yang kedua ini saya ambil atau saya lihat dari memang kebutuhan sekolah gitu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa SD Negeri Cipining itu adalah SD negeri yang apa ya, sempit, lapangannya sempit, lahannya sempit, tapi dengan jumlah siswa yang banyak. Dan yang saya lihat itu setiap harinya volume sampah itu banyak sekali, setiap harinya dihasilkan banyak sekali sampah di sekolah. Maka dari itu saya berpikir untuk bagaimana caranya untuk mengurangi sampah. Jadi bagaimana caranya melakukan tindakan yang impact-nya atau bisa bisa terlihat langsung hasilnya gitu. Jadi saya berpikir untuk coba menerapkan budaya membawa botol minum sendiri gitu untuk mengurangi sampah sekolah. Alhamdulillah setelah ini diterapkan langsung terlihat sampah sekolah memang berkurang. Biasanya untuk di jam istirahat itu eh, tempat-tempat sampah sudah penuh, untuk saat ini alhamdulillah berkurang. Jadi mudah-mudahan kegiatan membawa botol minum sendiri ini juga diikuti oleh seluruh kelas, bukan hanya kelas saya gitu. Kemudian yang contoh yang ketiga yaitu pembiasaan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Sebenarnya ini juga sudah tidak asing lagi dalam lingkungan kita, lingkungan sekolah, pembudayaan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Tapi yang saya tekankan di sini esensi dari salamnya itu, karena yang saya perhatikan adalah murid sekarang memang menyapa gurunya, pasti menyapa gurunya bila bertemu. Tapi dengan salam yang sepertinya kurang ini ya, kurang sopan, kurang santun gitu. Oleh karena itu ditekankan pada kesopanannya atau santunnya gitu. Jadi pada saat bertemu guru kita ajarkan untuk menyapa dengan cara memberikan salam, assalamualaikum atau selamat pagi gitu, atau selamat siang dan lain sebagainya. Nah itu adalah beberapa contoh budaya positif yang saya terapkan di sekolah. Atau bapak dan ibu guru lain punya contoh atau dapat memberikan masukan lain untuk penerapan budaya positif, boleh. Oke, baik, saya lanjutkan. Dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah, harus ada kolaborasi antara kepala sekolah, guru-guru, dan orang tua murid. Jadi, untuk menumbuhkan budaya positif ini, kita tidak bekerja sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi dulu. Yang pertama dengan kepala sekolah dulu. Kita bilang kita mau buat budaya yang seperti apa, mau melakukan apa, pasti harus izin dulu dengan kepala sekolah. Kemudian setelah itu kita sharing juga dengan guru-guru. Kemudian juga sekarang kan sudah canggih ya, sudah ada grup WA, jadi kita gampang juga untuk mensosialisasikannya pada orang tua murid gitu. Jadi di era sekarang ini guru itu dituntut untuk saling berbagi praktik baik. Jadi misalnya kalau suatu saat menemukan postingan saya baik di sosial media atau di WhatsApp yang isinya tentang kegiatan belajar mengajar yang mungkin itu dinilai ada nilai baiknya, mangga Bapak Ibu silakan ditiru. Karena hal itu sekarang bukannya lagi dinilai sebagai hal atau sesuatu yang ria ya. Kalau zaman dulu kan kita melakukan hal baik, kita posting itu dianggapnya ria gitu. Tapi kalau sekarang esensinya tujuannya bukan itu Bapak Ibu. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita sharing dengan tujuan agar guru-guru lain yang melihat postingan kita itu bisa ikut serta atau
melakukan tindakan atau hal yang sama yang dirasa jika memang itu adalah hal yang baik. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, budaya positif di lingkungan sekolah itu merupakan bentuk wujud sinergitas karakter building pada siswa di lingkungan belajar. Budaya positif itu meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi untuk poin nomor 1 dan 2 berkaitan dengan perubahan paradigma. Jadi budaya positif yang akan kita terapkan itu diharapkan memberikan menjadikan itu pembiasaan bagi siswa, bukan lagi aturan yang memaksa siswa. Jadi misalnya membawa botol minum sendiri itu bukan yang kesannya aturan yang mengikat. Jadi mereka itu harus sadar bahwa memang dengan membawa botol minum sendiri itu akan mengurangi sampah sekolah. Ya, yang artinya mereka juga peduli terhadap lingkungan begitu. Jadi adanya perubahan paradigma yang tadinya sebuah aturan ini harus masuk ke individu atau ke murid itu jadi kayak kebiasaan yang mereka sadar melakukannya gitu. Dengan senang hati melakukannya bukan karena dengan paksaan begitu. Kemudian keyakinan kelas, saya akan bahas keyakinan kelas ini. Untuk keyakinan kelas ini sebenarnya kalau zaman-zaman dahulu ya, zaman dulu gitu. Ini kita biasa dengan peraturan kelas atau tata tertib ya. Sekarang diganti dengan keyakinan kelas. Kenapa diganti? Jadi kalau peraturan atau tata tertib itu kan sifatnya kaku. Seperti misalnya itu berasal dari penguasa saja gitu. Tapi kalau kalimatnya diganti dengan keyakinan kelas atau juga kesepakatan kelas bisa saja itu adalah timbul suatu komitmen gitu. Jadi peraturan tersebut dengan secara sadar dibuat sendiri oleh guru dan siswa atau murid di kelas tersebut sehingga diharapkan dalam menjalankannya mereka sadar oh iya ini adalah keyakinan kelas kita, oh iya ini adalah kesepakatan kelas kita yang memang kita buat dan kita laksanakan secara sadar gitu. Jadi bahasanya itu tidak peraturan lagi ya. Boleh ada peraturan sekolah, boleh ada tata tertib sekolah. Nanti di kelas kita fleksibel lagi. Lebih fleksibel lagi kalimatnya menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas gitu. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Kemudian keyakinan kelas adalah sesuatu yang berasal dari keinginan untuk membentuk budaya positif. Untuk mencapai terbentuknya budaya positif, maka harus dicapai terlebih dahulu disiplin positif. Begitu. Baik Bapak Ibu, ini saya contohkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas saya itu kelas 4. Jadi pada saat membuat ini Bapak dan Ibu guru sekalian, siswa itu dilibatkan. Jadi bukan kita yang nulisin, satu membawa botol minum sendiri, tidak. Jadi kita gambarkan dulu kepada siswa kita, kepada murid-murid kita bahwa kita beri gambaran seperti ini dulu bahwa kelas kita ini adalah rumah kedua kita. Saya selalu katakan begitu kepada murid-murid saya. Anggap kelas kita ini rumah kedua kita. Jadi kalau ini rumah kita atau rumah kedua kita, apa yang harus kita lakukan biar kelasnya ini bersih, biar kelasnya ini nyaman, biar kita tinggal di rumah ini tuh nyaman gitu. Nah, akhirnya mereka kan berpikir, "Oh iya, biar bersih bagaimana ya? Biar nyaman bagaimana ya?" gitu. Jadi kesepakatan ini dibuat bukannya guru yang menuliskan satu-satu, bukan kita yang memancing siswa untuk mendapatkan ide-ide kesepakatan yang akan kita terapkan di kelas
gitu. Jadi yang pertama kemarin saya sudah membuat kesepakatan, yaitu membawa botol minum sendiri, menyampul buku tulis, berpakaian rapi, menjaga kebersihan kelas, menjaga keamanan kelas, saling menyayangi antar teman, meminta izin saat keluar kelas, berdoa sebelum dan setelah selesai belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi Bapak dan Ibu guru di sini terlihat ya, antar bahasa di peraturan kelas dan bahasa di kesepakatan kelas ini sangat berbeda. Di kesepakatan kelas ini bahasanya lebih 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 santun, lebih lebih dapat diterima oleh oleh murid ya. Biasanya kalau di peraturan eh, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan bahasa atau kalimat peraturan atau tata tertib. Tapi pada saat di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bahasanya diubah menjadi menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Kemudian kalau di peraturan atau di tata tertib mungkin ada dilarang membawa senjata tajam gitu. Nah, di kesepakatan kelas itu lebih diperhalus lagi dengan cara apa? Menjaga keamanan kelas, saling menyayangi antar teman, seperti itu. Jadi inilah dimaksudkan, jadi eh, pentingnya kita membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran agar mereka secara sadar, jika mereka melanggar, mereka sadar, oh iya kemarin sudah bikin kesepakatan gitu. Baik, Bapak Ibu, kemudian saya lanjutkan ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini kita fokus ke murid ya Bapak Ibu ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini ada yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi jika kita misalnya menemukan sesuatu hal, konflik, ataupun keributan di dalam kelas, kita harus sadar bahwa murid kita itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, termasuk kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Misalnya, ada siswa yang eh, sedang sedang apa? Dalam kegiatan belajar, lari sana, lari sini. Eh, kita jangan jangan langsung frontal memberikan hukuman atau teguran dan lain sebagainya. Kita harus sadar dulu, oh memang memang murid kita itu mempunyai kebutuhan dasar, yaitu kebebasan. Atau ada lagi misalnya murid kita yang selalu pengennya deket aja dengan kita. Khususnya itu biasanya di kelas rendah ya, ada aja yang murid yang nempel terus ke gurunya gitu. Ya memang itu kebutuhan dasar mereka, yaitu mendapatkan kasih sayang, seperti itu Bapak dan Ibu guru. Jadi kalau ada sesuatu hal eh, ada sesuatu hal yang berkaitan dengan murid kita, yang sifatnya itu misalnya tentang keributan lain sebagainya, kita harus menyadari dulu, kita harus sadar dulu bahwa memang kebutuhan dasar mereka itu seperti itu. Jadi untuk menentukan sikap kita bagaimana, nanti akan ada kelanjutannya melalui 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru sekalian, di 5 posisi kontrol ini, jadi pada saat guru eh, menemukan permasalahan di dalam kelas, misalnya ada siswa yang terlambat, ada siswa yang tidak mengerjakan PR, ada siswa yang jahil terhadap temannya, itu tindakan yang kita lakukan bagaimana biasanya? Misalnya, apa langsung memarahi, atau tanya dulu alasannya kenapa, atau langsung menghukum saja, atau bagaimana. Nah, ini ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol itu. Saya akan jabarkan satu-satu. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Ya, jadi misalnya ada siswa yang terlambat masuk ke kelas. Kita sebagai guru tidak menanyakan lagi alasannya. Karena tahu dia terlambat, sudah langsung saja. Ayo misalnya push up 5 kali atau
keliling lapangan langsung 5 kali. Nah, itu. Berarti posisi kita saat itu adalah sebagai penghukum Bapak Ibu, ya. Jadi posisi penghukum itu di sini ada indikator ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum itu biasanya dengan nada suara yang tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya biasanya dengan mata melotot, jari menunjuk-nunjuk atau menghardik seperti itu. Nah, berarti kalau kita seperti itu posisi kita itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Ya, dengan nada suara tinggi, tidak menanyakan lagi alasannya, langsung suruh suruh push up, lari keliling lapangan dan lain sebagainya. Nah, apa biasanya yang dihasilkan dari kegiatan itu? Apa dampaknya? Kemungkinan murid itu marah dan menjadi dendam, memendam dia atau bersifat agresif kepada kita. Ada saja yang melawan, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah posisi kontrol penghukum, Bapak Ibu. Saya juga pernah ada di posisi kontrol seperti ini. Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Misalnya, ada murid yang terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, bahasa kitanya seperti ini kalau pembuat rasa bersalah. Aduh, kamu lagi yang terlambat. Memangnya kamu nggak kasihan sama ibu kalau ibu terus-terusan ditegur kepala sekolah gitu. Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang ditegur. Kenapa kelas 4 ini ada yang terlambat terus? Nah, posisi itu adalah posisi pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Jadi kita membuat siswa itu merasa bersalah kepada kita. Gitu, ya. Indikatornya seperti ini. Guru akan bersuara lebih lembut, tidak kasar, tidak dengan nada tinggi. Akan menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Hasilnya murid biasanya akan merasa bersalah. Kalau kita dengan gaya bicara yang seperti itu, murid akan merasa bersalah. Kemudian bersalahnya telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, misalnya ada yang terlambat. Ini kalimatnya lebih akrab. Kita menegurnya dengan kalimat lebih akrab. Misalnya, kamu kenapa terlambat lagi? Sambil senyum-senyum. Pokoknya ini dengan sikap yang lebih ramah, sikap yang lebih akrab, atau kadang juga bercanda, kamu lagi, bosan ibu gitu. Bisa aja seperti itu. Jadi sifatnya lebih ramah, lebih akrab, bercanda dengan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya murid itu senang akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positifnya ya, tapi hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Seperti itu. Ini posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat, ada posisi kontrol sebagai pemantau. Ya. Di posisi ini indikatornya adalah guru pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi guru dengan murid. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Hasilnya, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi kalau di posisi pemantau, kita nggak ada emosi sama sekali. Kita cuma misalnya kamu terlambat, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Misal konsekuensinya kalau terlambat itu tidak boleh masuk lagi, harus pulang. Ya udah dia pulang, seperti itu saja. Nggak ada apa ya? Nggak ada bahasa yang menunjukkan emosi dan lain sebagainya. Jadi posisi kita cukup sebagai pemantau aja. Kalau melanggar aturan ya udah konsekuensinya apa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir, posisi kontrol guru ini sebagai manajer. Nah, apa itu yang sebagai manajer? Jadi,
Untuk posisi kontrol sebagai manajer itu, tugas seorang guru itu sebagai manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Hasilnya, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Jadi pada posisi kontrol manager ini, Bapak dan Ibu guru, pada posisi kontrol manager ini ada kaitannya dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang pentingnya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di awal tahun pembelajaran, karena memang posisi yang diharapkan kita lakukan adalah posisi yang kelima ini, yaitu posisi kontrol manager. Posisi penghukum itu tidak boleh. Posisi sebagai teman pun tidak boleh. Sebagai pemantau tidak boleh. Pembuat merasa bersalah juga tidak boleh. Jadi uh, yang disarankan adalah posisi sebagai manajer. Bagaimana cara melakukannya? Kita hubungkan dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Misalnya, ada siswa yang mengumpulkan buku tugas, tapi buku tugasnya tidak disampul. Nah, kita bisa tegur dengan bahasa yang santai saja, tapi kita hubungkan dengan kesepakatan kelas. Kamu kenapa bukunya tidak disampul? Misalnya seperti itu. Kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Pasti nanti murid itu akan sadar apa kesepakatan yang pernah dibuat di awal tahun pembelajaran. Pasti mereka akan jawab, iya Bu, bukunya harus disampul. Nah, nanti kita tanyakan lagi, lalu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Baik Bu, besok bukunya akan saya sampul. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang diharapkan seperti itu. Jadi di posisi manajer ini, uh, murid itu tahu dirinya salah, kemudian berusaha sendiri untuk memperbaikinya. Jadi tidak ada hukuman-hukuman di situ. Jadi murid yang akan memperbaiki sendiri hal yang kurang baik yang mereka lakukan, seperti itu. Cek. Apa masih tampil Bapak Ibu sekalian? Oke, saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu guru sekalian. Untuk posisi kontrol manajer. Suaranya nggak ada, Bu. Hah? Suaranya nggak ada ya? Udah kedengeran, Bapak? Cek. Cek. Suaranya nggak ada, Bu Vera. Cek. Suaranya, Bu Vera. Cek. Ada? Mikrofonnya mati. Oh, sebentar. Saya stop share dulu ya. Bu Vera, mikrofonnya tolong hidupkan. Mikrofonnya tolong hidupkan, Bu Vera. Oke, ini mati dari tadi nggak ya? Iya, dari tadi. Hah? Dari tadi? 1 menit lah, 2 menit. Berapa menit yang lalu sih? Oh iya, nggak apa-apa. Berarti tadi yang posisi kontrol kelima nggak kedengeran? Sebagian udah. Oke, siap. Iya, bisa diulangi lagi. Oke. Saya share screen lagi. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu. Jadi untuk posisi kontrol yang kelima ini, posisi manajer, ini
ini harus kita kaitkan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita buat. Maka dari itulah pentingnya kesepakatan atau keyakinan kelas kita buat dulu di awal pembelajaran, di awal tahun pembelajaran. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, kita hubungkan dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat agar mereka sadar sendiri apa kesalahan yang mereka lakukan dan akan memperbaiki sendiri kesalahan yang mereka perbuat. Misalnya ada yang jahilin temannya sampai nangis. Kemudian kita hubungkan dengan kesepakatan kelas kita panggil anaknya, kita tanyakan apa yang terjadi dengan nada yang biasa saja, tidak nada tinggi, gestur yang biasa saja. Kemudian kita hubungkan sama kesepakatan. Apa kesepakatan kelas yang telah kita buat? Saling menyayangi, Bu. Pasti mereka akan jawab seperti itu, sadar. Oh, saling menyayangi. Terus kenapa kamu melakukan seperti itu? Nanti ada alasan-alasannya dan lain sebagainya. Kita arahkan lagi. Lalu apa yang dapat kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahan kamu? Seperti itu. Jadi kita menuntun anak yang awalnya gagal. Kalau mereka melakukan kesalahan itu kan disebutnya mereka gagal. Jadi kita menuntun anak yang tadinya gagal tapi dia memperbaiki sendiri gitu. Jadi bukannya gagal dihukum, bukannya gagal dimarahi, bukan. Jadi gagal kita tuntun agar mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan baik, seperti itu Bapak dan Ibu guru ya. Jadi dalam posisi control manager ini itu ada yang disebut segitiga restitusi, di mana kita harus melakukan 3 hal penting dari posisi control manager ini. Ya, sekian Bapak Ibu diseminasi dari modul 1.4 yang saya lakukan. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari hal-hal yang telah saya sampaikan? Mangga saya berikan waktu. Harus kita nggak Bu? Boleh Bapak? Terima kasih atas presentasi diseminasinya. Ya. Mungkin lebih ke tujuh budaya positif ya salah satunya mungkin kita atau positif di 3 budaya positif yang disampaikan, terutama nasionalis ya. Kalau kata tertib, kebersihan, kejujuran, religius mungkin ada di 3 item tadi. Tapi untuk nasionalis kedengaran? Iya, kedengaran Pak. Untuk nasionalis kita tidak dimasukkan di bagian berdoa ya, di apa tuh yang dengan siswa yang tadi dengan siswa itu Untuk budaya kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas kenapa tidak dimasukkan di bagian nasionalis, sementara bulan-bulan sekarang kan lagi musim-musimnya nasionalis, jadi enak kalau dimasukkan di situ. Betul Bapak. Tadi ya lanjut dulu Pak. Kalau Cipinang sendiri kan ada di lingkungan pondok pesantren ya. Kalau religiusnya udah ketapkan di situ, dari juga itu bisa toleransi dan lain sebagainya, tapi dari 7 budaya positif mungkin satu saja yang bisa ditambahkan, itu saja. Ya, baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Jadi tadi dari presentasi yang saya tampilkan itu hanya beberapa contoh saja budaya positif yang saya tampilkan. Untuk di Cipining sendiri memang budaya positif yang saya lakukan di kelas selain daripada yang tadi 3 yang saya tampilkan, ada juga maaf sebentar bersih. Ada juga yang pertama
membaca surat-surat pendek. Memang betul Bapak bilang bahwa di Cipining itu memang religiusnya tinggi ya, tingkat religiusnya tinggi karena dekat dengan pondok pesantren. Jadi setiap pagi anak-anak itu saya biasakan untuk membacakan surat-surat pendek seperti itu. Kemudian dilanjut lagi dengan hafalan Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna. Sekarang saya ngajar kelas 4, tahun kemarin juga ngajar kelas 4, yang sekarang anaknya sudah naik ke kelas 5. Alhamdulillah mereka semua sudah hafal 99 Asmaul Husna. Jadi memang apa ya? Budaya positif itu juga harus harus apa ya? Dimulai dari kita sendiri gitu. Jadi harus ada keteladanan dari bapak dan ibu gurunya sendiri. Jadi kalau kemarin contohnya saya ingin anak-anak saya hafal 99 Asmaul Husna, ya saya dulu harus hafal gitu, seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau gurunya hafal, ikut sama-sama membaca, kurang lebih kemarin 3 bulan lah anak-anak sudah hafal semua, seperti itu. Kemudian juga untuk membawa botol minum yang saya perhatikan, di kelas lain pun sudah ikut, cuma kadang bapak dan ibu gurunya nggak bawa. Nah itu yang saya apa ya, sebenarnya yang harus saya fokuskan. Jadi untuk budaya positif gurunya pun harus ikut bergerak. Kalau gurunya menyuruh untuk membawa botol minum sendiri, gurunya juga harus bawa gitu. Jadi harus ada keteladanan di situ. Jadi bukan hanya imbauan saja, tapi harus juga ada keteladanan di situ. Begitu Bapak. Jadi yang tadi saya tampilkan hanya beberapa saja. Mungkin nanti nilai-nilai nasionalisnya juga saya akan tambah lagi. Terima kasih Pak. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, apakah ada masukan atau ada hal yang ingin ditanyakan perihal budaya positif? Atau Bapak Pananang ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mau ditambahkan untuk memberikan penguatan kepada saya, memberikan saran kepada saya? Kami di posisi kontrol Bu, Yap. sampai contoh di kelas saya sendiri ada namanya apa ya, kata kebaikan dan kata keburukan. Jadi setiap hari itu anak ada yang berbuat kebaikan, kita masukkan namanya di dalam sarannya itu. Mm-mm. Nanti akan dibuka, bisa di semester, yang semester bisa di akhir tahun. Nanti untuk punishment-nya ya, yang paling banyak namanya di kata keburukan nanti ada punishment. Tapi ketika di kata kebaikan kita juga harus ikut. Jadi ada dua kotak di dalam kelas, kata kebaikan dan kata keburukan. Dan teknisnya adalah mereka yang mengisi. Jika mereka berbuat salah, mereka nulis nama sendiri, mereka yang dimasukkan ke dalam kotak itu. Nanti juga lama-kelamaan mereka akan terbiasa dan kayak berantem atau dan sebagainya itu tidak lagi terjadi, karena memang pengawasannya di teman-temannya sendiri. Kalau mereka berbuat salah, mereka pasti dilaporkan ke gurunya dan memasukkan namanya ke kotak keburukan. Oh, gitu Bapak. Berarti di sini yang apa ya, yang difokuskan nilai kejujuran ya Bapak ya. Luar biasa. Jadi anak-anak mencatat sendiri kebaikan mereka, mencatat sendiri apa hal-hal yang tidak baik juga yang mereka lakukan gitu. Nah, berarti ini ada hubungannya sama punishment dan reward ya Bapak. Eh, di pendidikan guru penggerak ini saya juga mendapatkan apa ya, penjelasan tentang reward. Jadi apa ya, selama ini khususnya di tingkat SD memang kita sebagai bapak dan ibu guru pasti sering memberikan reward, baik itu berupa berupa hadiah kecil, atau permen lah, atau pensil, atau makanan lain-lain, pasti pernah ya untuk tingkat SD. Karena kan anak-anak masih suka dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi ternyata Bapak untuk reward ini juga apa ya, ini bisa membunuh karakter siswa Bapak. Saya pun sampai apa ya, aduh
saya pernah melakukan gitu. Maksudnya sering ngasih reward ke anak gitu. Ternyata itu hanya apa ya? Motivasi jangka pendek yang memang dari sisi positifnya ada, tapi dari sisi negatifnya jadi mereka melakukan sesuatu atas dasar mereka ingin mendapatkan reward seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini kita diharapkan apa ya, memberikan rewardnya itu yang apa ya, yang sifatnya membangun kesadaran sehingga ke depannya walaupun tidak ada reward itu eh, murid atau siswa tetap melakukan hal terbaik yang apa ya, yang bisa mereka lakukan seperti itu, Bapak. Maksud saya itu per semester ya, jadi kota kebaikan itu adanya di Sleman. Jadi masukannya bukan guru kebaikan tapi nama mereka nanti di akhir tahun atau di akhir semester. Kota itu akan dibuka nama siapa yang paling banyak. Dan kalau kota kebaikan itu memberikannya sendiri-sendiri. Jadi kalau guru sendiri misalkan harus berbuat kebaikan hari itu apa mungkin Senin dan hari Sabtu atau mungkin haji di hari. Jadi itulah kata kebaikan, tapi tidak setiap hari diberikan masukan untuk kata kebaikan. Begitu dengan tentang kebaikan. Jadi tidak langsung diberikan dulu hari itu. Oh, iya iya, Pak. Jadi di kotak kebaikannya dibuka di akhir semester gitu ya, Bapak ya. Betul, begitu pun kata kebaikan. Siap, siap, siap. Untuk ibu-ibu yang lain nih khususnya, apakah ada pertanyaan atau ada yang mau ditanggapi? Enggak, ayo. Bu Fatma atau Bu Marlinda, boleh kalau ada pertanyaan tentang budaya positif di sekolah. Karena gara-gara tadi dibilang saya Gimana Pak? Suaranya kurang jelas, Pak. gara-gara dibilang saya itu kan ngomong Eh, em, em, Kedengar nggak suara saya, Bapak? Bapak Ibu, terdengar nggak suara saya? Oke, baik, saya lanjutkan saja Bapak Ibu ya. Jadi untuk di kegiatan pendidikan guru penggerak ini memang kita apa ya, disarankan untuk berbagi praktik baik yang kita lakukan di sekolah. Yang saya tekankan kepada Bapak dan Ibu guru sekalian, tujuannya itu bukan ria, bukan untuk menunjukkan sesuatu hal yang kita lakukan, tetapi tujuan di sini adalah agar Bapak dan Ibu guru yang lain yang melihat ini bisa ikut tergerak. Jika memang yang dilakukan oleh para CGP ini baik, mangga saya sangat sangat senang sekali jika hal itu juga dilakukan dan diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru sekalian seperti itu. Jadi memang kami ini apa ya, diharapkan bisa berbagi praktik baik. Contohnya ini diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kita diharapkan untuk berbagi, sharing tentang pelajaran yang telah kita dapat di PGP ini, khususnya di modul 1.4 ini tentang budaya positif kepada rekan-rekan di sekolah atau rekan-rekan seprofesi seperti itu. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang misalnya yang belum mencoba untuk mendaftar, saya sarankan, saya semangati untuk daftar karena memang luar biasa ilmu yang didapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Jadi walaupun dengan segala apa ya, segala
suka duka yang ada. Tapi di sini pada saat saya mengikuti guru penggerak ini saya banyak banyak apa ya? Banyak beristighfar Bapak dan Ibu guru. Jadi apa ya? Jadi banyak tersadar dengan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan terhadap murid gitu. Yang pertama aja tentang posisi kontrol tadi sangat-sangat menampar sekali kepada saya dari 5 posisi kontrol itu karena yang selama ini saya lakukan memang memang kalau saya saya lebih ke posisi apa ya, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Seringnya seperti itu. Kamu emang nggak kasihan sama ibu? Saya selalu seperti itu. Walaupun kadang juga bergeser menjadi posisi kontrol penghukum. Eh, dua-dua posisi kontrol itu yang sering saya lakukan. Makanya pas saya tahu, astagfirullah, ternyata itu tidak boleh. Harusnya menjadi manajer yang dikaitkan dengan kesepakatan kelas yang kita buat gitu. Jadi di pendidikan guru penggerak ini benar-benar disadarkan arti guru yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi di guru penggerak ini juga ada di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang kodrat anak, dan yang membuat saya tersadar betul bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap anak, justru kita harus menghamba kepada anak. Kita harus bisa mengetahui mana letak kekuatan anak yang dapat kita gali. Bukannya malah apa ya, memaksakan anak harus bisa ini, harus bisa itu. Karena ada apa ya, ada kalimat yang seperti ini. Seorang apa ya, pelukis ternama itu kan tidak harus pintar matematika. Kemudian seorang atlet berprestasi juga tidak harus pandai membaca not balok. Itu yang menjadi gambaran saya. Jadi anak itu tidak boleh dipaksakan untuk bisa terhadap sesuatu. Jadi jangan kita memaksakan kehendak kita. Jadi kita justru harus menggali potensi apa yang dimiliki anak. Seperti itu. Jadi di pendidikan guru penggerak ini sangat-sangat menyadarkan saya sekali tentang arti seorang guru, dan yang saya rasakan saat ini memang saya lebih apa ya, lebih dekat ke anak karena memang tersadar, oh selama ini yang saya lakukan ternyata belum benar gitu. Jadi saya mencoba memperbaiki diri. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang membuat yang bermanfaat, yang apa ya, membuka kesadaran saya sebagai guru. Seperti itu Bapak dan Ibu guru. Makanya saya harapkan Bapak dan Ibu guru sekalian yang belum mengikuti, ayo coba daftar, karena benar-benar akan membuka mindset kita, merubah ya ke arah yang lebih baik Bapak dan Ibu guru. Seperti itu. Mungkin cukup sharing kita malam ini Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya atau memberikan saran atau tanggapan atau komentar dan lain-lain? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Fatma. Ya. Sebelumnya terima kasih Bu Vera. Alhamdulillah ya, banyak sekali ilmu yang Bu Vera sampaikan pada malam hari ini ya, dari kesepakatan kelas dan nilai-nilai positif ya Iya. yang ada di kelas terhadap anak-anak. Ya, ini sambil sharing aja ya Bu Vera ya. Iya Bu Fatma. Iya. Saya kan mengajar di kelas 1. Iya, betul. Kelas 1, ya. Di kelas 1 itu namanya baru semester pertama ya Bu Vera ya. Iya. Ya. Di sini yang saya tanyakan yaitu tentang kesepakatan kelas. Ya, ya, tentang kesepakatan kelas terhadap anak kelas 1. Kalau anak kelas 4 mah ya mungkin ya udah, yang pertama udah bisa baca gitu kan ya. Betul. Iya, sudah bisa membaca tentang kesepakatan kelas anak-anak. Nah, kalau kelas 1 kan yang mungkin kita harus sampaikan gitu ya Bu Vera ya. Iya, ya, yang saya tanyakan ini bagaimana membuat dan menyampaikan kesepakatan kelas untuk kelas rendah gitu, seperti kelas 1 gitu. Dan selalu mengingatkan gitu kayak setiap harinya kayak gitu ya. Iya, siap. Kelas 1 itu udah kelas rendah ya.
Itu aja. Iya. Terima kasih. Baik Bu Fatma, saya coba jawab ya. Jadi untuk kelas rendah memang betul, apalagi kelas 1 ya, yang membaca menulis ya pasti belum bisa. Jarang yang sudah bisa baca atau menulis. Jadi untuk kesepakatan kelas yang tadi saya sudah gambarkan, ayo ajak kelas 1 itu berimajinasi seolah-olah kelasnya ini rumah mereka, Bu Fatma. Gitu. Jadi kalau kita berimajinasi ini rumah kita loh, biar rumah kita ini nyaman, harus apa ya? Harus bagaimana? Apakah harus kotor atau harus bersih? Pasti anak-anak jawabnya harus bersih, Bu, seperti itu. Oh, kalau harus bersih berarti kita harus bisa menjaga kebersihan. Nah, itu satu kesepakatan kelas yang kita dapat. Tulis menjaga kebersihan. Tidak harus ditulis mau ditulis di papan dulu boleh. Satu, menjaga kebersihan gitu. Kita arahkan pelan-pelan Bu Fatma. Memang harus ada kesabaran yang luar biasa kelas 1 itu. Terus nanti kita arahin, kita arahin lagi. Ini gimana nih biar biar nyaman di kelasnya, biar nggak ada yang nangis. Gimana caranya? Oh, nggak boleh jahil, Bu. Nah, berarti nggak boleh jahil itu masuknya ke saling menyayangi. Kita tidak boleh jahil. Dapat 2 saling menyayangi. Nah, nanti dari kesepakatan itu, Bu Fatma, kita buat kita ketik atau sekarang lebih efektifnya buat di Canva ya karena memang lebih gampang. Nah, kita share di grup kelas kita gitu. Jadi kita jelaskan kepada orang tua murid, Bapak Ibu, ini kesepakatan kelas yang tadi sudah kita buat gitu. Tolong bantu ingatkan anak-anaknya untuk menaati kesepakatan kelas tersebut. Begitu Bu Fatma, kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi kan namanya juga ya kelas 1. Ya saya juga udah ngerti ya Bu ya. Iya, Kelas 1 emang yang masih manja, yang masih bener betul-betul dirangkul banget sama gurunya ya. Apalagi ini banget sama orang tuanya. Jadi perlu harus di grup juga ya Bu Vera ya. Betul Biar Bu orang Fatma. tuanya juga ngerti gitu ya. Tentang kesepakatan kelas gitu. Oke ya. Terima kasih banyak ya Bu Vera. Iya, sama-sama Bu jawabannya. Fatma, sama-sama. Iya. Semangat buat Bu Fatma ya, memang kelas 1 itu dibutuhkan tenaga yang luar biasa, tenaga ekstra. Saya kalau ditaruh di kelas 1 juga nggak tahu sanggup atau enggak. Untuk Bapak dan Ibu guru yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Atau mau berbagi sharing pengalamannya di kelas? Mangga. Oke, cukup. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru hebat yang hari ini telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya mendesimasikan hasil pembelajaran saya di modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sharing pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu guru yang telah berbagi pengalamannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua sebagai guru dapat menjalankan tugas kita dengan baik, dapat membimbing anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Iya, sama-sama Bu Vera. Ya Bapak, mangga. Sesuai dengan jadwalnya masing-masing ya. Ini ya. Jadi yang keempat, menjaga kebersihan kelas, sepakat? Ya.
Dasar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.